Suasana senja mulai merambah saat rombongan keluarga Wijaya tiba di sebuah villa tua yang terletak di pinggiran kota Bandung. Villa tersebut terlihat megah, dengan arsitektur klasik yang memperlihatkan kemegahan masa lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh, udara di sekitarnya terasa berat, seakan-akan memendam rahasia kelam yang tak terucapkan. Rombongan keluarga yang terdiri dari Pak Wijaya, Ibu Lina, dan dua anak mereka, Sinta dan Aryo, tidak menyadari apa yang menanti mereka di sana. Ketika memasuki villa, keluarga tersebut disambut oleh suasana sunyi yang menyesakkan. Langit-langit tinggi dan dekorasi vintage membuat villa itu terasa seperti keluar dari cerita lama. Mereka menginap di villa tersebut untuk liburan, berharap bisa menikmati suasana tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, malam pertama mereka sudah penuh dengan kejadian aneh. Lampu-lampu tiba-tiba padam, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, padahal semua anggota keluarga berada di ruang tamu. Pak Wijaya berusaha menghibur keluarganya dengan mengatakan bahwa villa tersebut mungkin hanya tua dan perlu perawatan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sinta, anak sulung, mulai melihat bayangan seseorang di cermin kamar mandi. Sosok tersebut tampak pucat dengan mata kosong menatapnya. Sinta ketakutan dan segera berlari ke pelukan ibunya. Ibu Lina, meskipun merasa khawatir, mencoba menenangkan Sinta dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya bayangannya sendiri. Malam kedua menjadi lebih menyeramkan. Aryo, yang biasanya pemberani, mendengar suara orang menangis dari kamar sebelah. Saat mencoba mencari sumber suara, ia menemukan sebuah kamar terkunci. Pak Wijaya dengan penasaran membuka kunci kamar itu, dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan kamar tersebut penuh dengan barang-barang antik dan foto-foto keluarga dari masa lalu. Dalam salah satu foto, terdapat seorang wanita dengan tatapan sedih. Dia adalah penghuni asli villa ini yang diyakini telah meninggal karena patah hati setelah kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis. Keadaan semakin mencekam ketika keluarga tersebut mulai merasa ada kehadiran yang tidak terlihat. Ibu Lina merasa seolah-olah ada seseorang yang menyentuh bahunya, sementara Pak Wijaya mendengar bisikan di telinganya saat hendak tidur. Rasa takut mulai menyelimuti seluruh keluarga, namun mereka tidak tahu harus pergi kemana karena malam sudah larut. Keluarga Wijaya terkejut, namun Ibu Lina, dengan nalurinya sebagai seorang ibu, merasa simpati. Dia menenangkan roh tersebut, mengatakan bahwa mungkin anaknya sudah berada di tempat yang lebih baik. Setelah percakapan yang emosional, sosok wanita itu perlahan memudar, meninggalkan rasa tenang dan damai. Puncaknya terjadi ketika tengah malam. Pintu-pintu terbuka sendiri, lampu-lampu berkedip tanpa henti, dan suara tangisan menjadi semakin jelas. Keluarga Wijaya berkumpul di ruang tamu, mencoba mencari penjelasan. Tiba-tiba, sosok wanita dari foto muncul di depan mereka. Wajahnya tampak pucat dengan air mata mengalir. Dengan suara lirih, dia berkata, "Aku hanya ingin menemukan anakku." Keesokan paginya, keluarga Wijaya segera meninggalkan villa tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi. Namun, kejadian malam itu meninggalkan kesan mendalam dalam hati mereka. Mereka merasa telah membantu seorang roh yang tersesat untuk menemukan kedamaian. Villa itu kini kosong dan tertutup rapat. Orang-orang masih berbicara tentang kejadian aneh di sana, namun keluarga Wijaya selalu mengingat pengalaman tersebut sebagai pelajaran tentang pentingnya kasih sayang dan kedamaian.